Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang aljabar. Yang akan dipelajari adalah tentang definisi, kemudian sifat-sifat operasi, lalu operasi aljabar itu sendiri. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kalian dapat sedikit lebih mengerti tentang aljabar. Terima kasih. Aljabar adalah ilmu yang mempelajari operasi kali, bagi, tambah, kurang menggunakan huruf atau gabungan bilangan dan huruf. Bagian-bagian aljabar. Sebagai contoh, 3A pangkat 4. 3 disebut koefisien, A bilangan pokok, dan 4 adalah pangkat. Operasi penjumlahan aljabar. Dalam aljabar yang bisa ditambahkan atau dijumlahkan jika hurufnya sama persis, A dengan A, AB dengan AB, dan seterusnya. Jika tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Tetapi jika sama, bisa dijumlahkan. Contoh, A ditambah 2A. Ini sama-sama A, berarti A itu atau disebut juga 1A. Kalau ditambah 2A sama dengan 3A. 4B ditambah 7B sama dengan 11B. Operasi pengurangan aljabar. Di dalam aljabar yang bisa dikurangkan satu dengan lainnya jika hurufnya sama persis. A dengan A, AB dengan AB, dan seterusnya. Jika tidak sama, maka tidak bisa dikurangkan. Contoh, 5A dikurang 2A sama dengan 3A. 6B dikurang B sama dengan 5B. 4A dikurang 3B, karena tidak sama, maka hasilnya tetap 4A dikurang 3B. Operasi perkalian aljabar. Dalam operasi perkalian aljabar, tidak mengenal jenis yang sama seperti pada penjumlahan atau pengurangan. Semua bisa dikalikan. Contoh, A kali B sama dengan AB. B kali B sama dengan B kuadrat. A kali AB sama dengan A kuadrat B. 3ABC kali 2A kuadrat D sama dengan 6A pangkat 3 BCD. Operasi pembagian aljabar. Dalam operasi pembagian aljabar tidak mengenal jenis yang sama seperti pada penjumlahan atau pengurangan. Semua bisa dibagi. Contoh, A dibagi B sama dengan A per B. 6A kuadrat B dibagi A sama dengan 6A kuadrat B per A. 6A kuadrat artinya 6 kali A kali A. Berarti 6 kuadrat A, 6A kuadrat B sama dengan 6A AB per A sama dengan 6AB. 20AB pangkat 3C dibagi 4BD. 20AB pangkat 3C dibagi per 4BD. 20A B B B C per 4BD. 20 dibagi 4 5. Kemudian B bisa dihilangkan 1 sehingga hasilnya sama dengan 5A B B C per D atau 5AB kuadrat C per D. Suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku adalah huruf atau kombinasi bilangan atau kombinasi bilangan huruf dan pangkat. Contoh suku 3A, 4AB, 8C kuadrat, 9AB pangkat 3D. Contoh suku sejenis. A sejenis dengan A. AB sejenis dengan AB. A kuadrat C sejenis dengan A kuadrat C. Contoh suku tak sejenis.
A tidak sejenis dengan A kuadrat. AB tak sejenis dengan AC. Contoh satu suku, dua suku, tiga suku. Contoh satu suku, A saja atau AB saja, bisa juga A kuadrat saja. Yang ini tetap disebut satu suku, A ditambah 6A. Mengapa? Karena kalau dijumlah hasilnya 7A. Begitu juga dengan 2A pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Tetap disebut satu suku. Contoh dua suku, A plus B. 2A min 3A kuadrat, A plus AB. Contoh tiga suku, A plus B plus C. 2A kuadrat min B plus C. 4A plus AB min AC. Sifat-sifat operasi aljabar. Dalam operasi aljabar dikenal tiga sifat. 1. Sifat komutatif. Sifat ini hanya berlaku dalam penjumlahan dan perkalian. Contoh, A plus B sama dengan B plus A. C kali D sama dengan D kali C. 2. Sifat asosiatif. Sifat ini hanya berlaku dalam operasi penjumlahan dan perkalian juga. Contoh, A plus kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung plus C. C kali buka kurung D kali E tutup kurung sama dengan buka kurung C kali D tutup kurung kali E. Yang ketiga, sifat distributif. A. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, A kali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan AB plus AC. 3B. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh, D kali E dikurang F sama dengan DE dikurang DF. Perkalian satu suku dan dua suku. Perkalian satu suku dan dua suku. Dalam operasi ini maka hasilnya adalah perkalian suku pertama dengan bagian pertama suku kedua ditambah perkalian suku pertama dan bagian kedua suku kedua, atau dikenal dengan sifat distributif. Contoh, A buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan AB plus AC. 2A buka kurung 3AB plus 4BC kuadrat tutup kurung sama dengan 6A kuadrat B plus 8ABC kuadrat. 3AB kuadrat C buka kurung 2AB plus 5 tutup kurung sama dengan 6A kuadrat B pangkat 3C ditambah 15AB kuadrat C. Perkalian antar dua suku. Dalam perkalian antar dua suku dikenal sifat FOIL. First, outer, inner, dan last. First artinya suku pertama, outer suku luar, inner suku dalam, dan last bagian akhir. Bisa dilihat contohnya A plus B dikali C plus D sama dengan AC first plus AD outer plus BC inner plus BD last. Contoh perkalian antar dua suku. 1. 2A plus 3B dikali 4A plus 5B. Pertama 2A kali 4A hasilnya 8A kuadrat. Kemudian 2A dikali 5B
sama dengan 10AB. Lalu 3B dikali 4A hasilnya 12AB. Kemudian yang terakhir 3B dikali 5B sama dengan 15B kuadrat. Karena ada dua suku yang sama, 10AB dan 12AB, bisa digabungkan sehingga hasil akhirnya adalah 8A kuadrat plus 22AB plus 15B kuadrat. Contoh yang kedua, A plus 5B dikali 2A min B. Pertama A dikalikan 2A hasilnya 2A kuadrat. Kemudian A dikali min B hasilnya min AB. Lalu plus 5B dikali plus 2A hasilnya plus 10AB. Lalu plus 5B dikali min B hasilnya min 5B kuadrat. Karena ada suku sejenis sama-sama AB, yang satu min AB atau min 1AB, lalu yang satunya plus 10AB, maka hasil akhirnya adalah 2A kuadrat plus 9AB min 5B kuadrat. Contoh yang ketiga, A plus 2 kali A min 3. Hasilnya adalah A kuadrat min 3A plus 2A min 6 sama dengan A kuadrat min A min 6. Contoh yang keempat, 2A kuadrat min 1 kali A plus 3B. Hasilnya adalah 2A pangkat 3 plus 6A kuadrat B min A min 3B. Perkalian antar dua suku istimewa. Yang dimaksud dua suku istimewa adalah karena kedua suku itu sama atau berbeda tanda operasi. Contoh, A plus B kali A plus B. Hasilnya adalah A kuadrat plus AB plus AB plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jika dua suku sama dan operasinya jumlah, maka hasilnya kalinya adalah kuadrat suku pertama ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah kuadrat suku kedua. Contoh 2A plus 3B kali 2A plus 3B, hasilnya kuadrat pertama, kuadrat suku pertama atau suku pertama dikuadratkan ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua dikuadratkan. Hasil akhirnya adalah 4A kuadrat plus 12AB plus 9B kuadrat. Berikutnya adalah contoh perkalian dua suku istimewa dengan tanda operasi yang sama tetapi dalam bentuk pengurangan. A min B kali A min B sama dengan A kuadrat min AB min AB plus B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jika dua suku sama dan operasinya pengurangan, maka hasil kalinya sama dengan kuadrat suku pertama dikurang 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah kuadrat suku kedua. Contoh 2A min 3B kali 2A min 3B. Maka hasilnya adalah suku pertamanya 2A lalu dikuadratkan, kemudian dikurang 2 kali suku pertamanya 2A, suku keduanya 3B, lalu ditambah suku kedua dikuadratkan. Karena suku keduanya 3B, maka 3B dikuadratkan. Hasil akhirnya adalah 4A kuadrat min 12AB plus 9B kuadrat. Berikutnya contoh perkalian dua suku istimewa. Sekarang tandanya berlawanan. Yang satu positif, yang satu negatif. Contoh A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min AB plus AB min B kuadrat.
Hasil akhirnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Atau bisa dengan kata-kata, jika dua suku sama tetapi tandanya beda, maka hasil kalinya sama dengan kuadrat suku pertama dikurang kuadrat suku kedua. Contoh, 2A plus 3B kali 2A min 3B, maka hasilnya adalah kuadrat suku pertama 2A lalu dikuadratkan, hasilnya 4A kuadrat, dikurang suku kedua dikuadratkan. Suku keduanya adalah 3B, kalau dikuadratkan hasilnya 9B kuadrat. Pangkat suku 2. Suku 2 jika dipangkatkan berarti dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak pangkat yang tertera. Contoh, untuk suku 2 dengan tanda penjumlahan. Dan kita akan pangkatkan. A plus B dipangkatkan 2 atau dikuadratkan sama dengan A plus B kali A plus B sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A plus B dipangkatkan 3, hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat dikali A plus B. Hasil akhirnya adalah A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. A plus B dipangkatkan 4, itu artinya A plus B kali A plus B kali A plus B kali A plus B sebanyak 4 kali. Hasil akhirnya adalah A pangkat 4 plus 4A pangkat 3B plus 6A kuadrat B kuadrat plus 4AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Coba amati pangkat suku 2 di bawah ini. A plus B dikuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A plus B dipangkatkan 3, hasilnya A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Berikutnya A plus B dipangkatkan 4. Hasilnya A pangkat 4 plus 4A pangkat 3B plus 6A kuadrat B kuadrat plus 4AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Kemudian perhatikan segitiga Pascal. Coba lihat A plus B pangkat 2, bilangannya 1. Di depan A kuadrat itu tidak ditulis, ada angka 1. Kemudian 2, lalu di B kuadrat itu tidak ditulis juga, ada angka 1 di depannya. Begitu juga dengan A plus B pangkat 3. Itu ada 1, 3, 3, 1. A plus B pangkat 4, bilangannya lihat, A pangkat 4 di depan itu 1, 1, 4, 6, 4, 1. Ternyata ada hubungan antara pangkat suku 2 dengan segitiga Pascal. Kita bahas sekarang hubungan pangkat dari suku 2 dengan segitiga Pascal. Kalau bilangannya jelas tadi sudah 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Kemudian ada 1, 5, 10, 10, 5, 1. Lalu perhatikan pangkatnya. Sekarang yang A plus B dikuadratkan. 1A pangkat 2. Lalu setelah 2, A-nya pangkat 1 muncul B. Kemudian A-nya hilang, lalu B-nya dari pangkat 1 ke pangkat 2. Sehingga hasilnya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Lalu yang untuk pangkat 3, kalau bilangannya sudah tinggal perhatikan segitiga Pascal. Sekarang hurufnya, lihat A pangkat 3, lalu
turun pangkatnya jadi A pangkat 2, muncul B. Kemudian dari A pangkat 2 turun menjadi A pangkat 1, B-nya dari pangkat 1 menjadi pangkat 2. Lalu berikutnya A-nya hilang, B pangkat 2 kemudian naik menjadi B pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 1A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB pangkat 2 plus 1B pangkat 3. Tetapi bilangan 1 boleh ditulis, boleh tidak. Lihat juga yang pangkat 4. 1 A pangkat 4, lalu A pangkat 4 turun menjadi A pangkat 3, muncul B. Kemudian turun lagi dari A pangkat 3 menjadi A pangkat 2, B-nya dari pangkat 1 menjadi 2. Lalu yang A turun lagi menjadi A saja, B pangkat 2 naik menjadi B pangkat 3. Kemudian terakhir A-nya hilang, lalu B pangkat 3 naik pangkatnya menjadi B pangkat 4. Terakhir perhatikan yang A plus B pangkat 5. A pangkat 5 lalu turun menjadi A pangkat 4, turun lagi A menjadi pangkat A pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, lalu hilang. B-nya muncul setelah A-nya turun 1 pangkatnya, B pangkat 1, lalu B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4, dan B pangkat 5. Sekarang kita akan mencoba melihat berapa hasilnya berdasarkan suku 2 yang sudah ada. A plus B pangkat 2 sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Atau dengan kata-kata kuadrat suku pertama ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua dikuadratkan. Lalu berapa hasil 2A plus 3B dikuadratkan? Kita tinggal melihat hasil dari A plus B dikuadratkan. Yang A dikuadratkan, lalu kita ganti dengan 2A. 2A dikuadratkan ditambah 2 kali suku pertama 2A kali suku kedua 3B. Lalu ditambah suku keduanya 3B, lalu dikuadratkan. Hasilnya adalah 4A kuadrat plus 12AB plus 9B kuadrat. Sekarang yang pangkat 3, A plus B pangkat 3, hasilnya adalah A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Bagaimana kalau bukan A plus B, tapi 4A plus 5B? Maka ini juga sama, tinggal kita ganti saja. Yang A kita ganti dengan 4A, yang B kita ganti dengan 5B. Jadi 4A pangkat 3 lalu ditambah 3 kali 4A pangkat 2, muncul suku keduanya 5B plus 3 kali 4A kali 5B dipangkatkan 2, lalu ditambah 5B dipangkatkan 3. Hasil akhirnya adalah 64A pangkat 3. Karena 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4, hasilnya 64 A pangkat 3. 3 kali 16, karena 4A dikuadratkan itu hasilnya adalah 16A kuadrat, lalu kali 5B. Jadi 3 kali 16A kuadrat kali 5B. Hasilnya adalah 240A kuadrat B. Ditambah 3 kali 4A kali 5B dikuadratkan, atau 3 kali 4A kali 25B kuadrat. Hasilnya adalah 300AB kuadrat. Lalu yang terakhir ditambah 5B dipangkatkan 3. 5 pangkat 3, 125, lalu B pangkat 3. Sekarang kita bahas bagaimana suku 2 dengan tanda pengurangan jika dipangkatkan.
A dikurang B atau A min B dipangkatkan 2, hasilnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A min B dipangkatkan 3, hasilnya A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min B pangkat 3. Lalu A min B dipangkatkan 4, hasilnya adalah A pangkat 4 min 4A pangkat 3B plus 6A kuadrat B kuadrat min 4AB pangkat 3 plus B pangkat 4. Ternyata hasilnya mirip dengan penjumlahan, tetapi tandanya berselang-seling. Yang pertama adalah positif, lalu negatif, positif lagi, lalu negatif lagi. Pertama plus, lalu kedua min, ketiga plus, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang keempat min, kelima plus lagi, min lagi, begitu seterusnya. Nah, ini kita akan mencari juga seperti tadi berapa hasilnya. A min B dikuadratkan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Maka jika kita diminta mencari hasil dari 2A min 3B dikuadratkan, kita tinggal ganti yang A tadi menjadi 2A, lalu yang B kita ganti menjadi 3B. Di hasilnya adalah 2A dikuadratkan dikurang 2 kali suku pertamanya 2A, suku keduanya 3B, lalu ditambah suku kedua dikuadratkan. Hasil akhirnya adalah 4A kuadrat min 12AB plus 9B kuadrat. Begitu juga untuk A min B dipangkatkan 3. Kemudian yang berikutnya juga A min B dipangkatkan 4. Ini untuk patokan jika kita ingin mencari yang lain. Kalau kita ingin mencari berapa hasil dari 4A min 5B dipangkatkan 3, kita tinggal ganti saja. A kita ganti dengan 4A, lalu B kita ganti dengan 5B. Begitu juga untuk 2A min B dipangkatkan 4, patokannya adalah A min B dipangkatkan 4. Jadi setiap A kita ganti dengan 2A, yang B-nya tetap. Mudah-mudahan bisa dipahami. Perkalian suku 2 dan suku 3. Misalnya A plus B kali C plus D plus E. Hasilnya adalah AC plus AD plus AE plus BC plus BD plus BE. Jadi yang pertama A kita kalikan dulu dengan C, lalu kalikan dengan D, kemudian kalikan dengan E. Berikutnya baru B kita kalikan C, kalikan D, kalikan E. Contoh lain, A plus B kali A plus B plus C. Pertama kita kalikan A dengan A kuadrat, lalu A dengan B, AB, A dengan C, AC, lalu B kita kalikan dengan A, AB, B kita kalikan dengan B, B kuadrat, lalu yang terakhir B kita kalikan dengan C, BC. Jadi hasil akhirnya adalah A kuadrat plus 2AB plus AC plus BC plus B kuadrat. Begitu juga untuk perkalian 2A plus 3B kali 4A min B plus 5. Ini prosesnya sama seperti A plus B kali A plus B plus C tadi. Cuma hati-hati karena ini tandanya ada negatifnya. Jadi kalau positif kali negatif hasilnya negatif. Contoh perkalian suku 2 dan suku 3 istimewa. A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat.
Itu hasilnya adalah A pangkat 3 plus A kuadrat B plus AB kuadrat min A kuadrat B min AB kuadrat min B pangkat 3. Jadi hasilnya akhirnya adalah A pangkat 3 min B pangkat 3. Kalau dengan kata-kata A min B atau suku bagian pertama suku pertama dikurang bagian kedua suku pertama, lalu dikalikan suku pertama kuadrat ditambah suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua dikuadratkan. Hasil akhirnya adalah suku pertama pangkat 3 dikurang suku kedua pangkat 3. Operasi aljabar untuk pecahan. Operasi aljabar sama dengan operasi pecahan bilangan biasa. Dengan catatan untuk KPK aljabar, jika sama maka KPK-nya pilih pangkat terbesar. Jika tak sama maka kalikan. Contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. 1/A plus 1/B. A dan B, KPK-nya AB. Lalu AB dibagi A sama dengan B kali 1B. Jadi hasilnya B per AB. Ditambah AB dibagi B sama dengan A kali 1 sama dengan A. Maka ditambah A per AB. Lalu bagian atasnya disatukan sehingga B plus A per AB. Begitu juga untuk 1/A ditambah 1/A kuadrat. KPK-nya adalah A kuadrat. Hasil akhirnya A plus 1/A kuadrat. Kemudian yang di bagian berikutnya ini pengurangan sama saja. Yang jelas kalian harus hati-hati dalam menyamakan penyebut atau mencari KPK-nya. Contoh perkalian pecahan aljabar. 1/AB kali 2/B. Untuk operasi pecahan ini tetap seperti biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 2, 2, AB kali B, AB kuadrat. Begitu juga untuk A per B kali A per BC. A kali A kuadrat, B kali BC, B kuadrat C. Sehingga hasil akhirnya adalah A kuadrat per B kuadrat C. Berikutnya adalah contoh pembagian pecahan aljabar. Seperti halnya pecahan biasa, maka suku yang kedua dibalik, tandanya dari bagi berubah menjadi kali. Jadi 4A per BC dibagi 2B per ABC itu sama saja dengan 4A per BC kali ABC per 2B. Kemudian berikutnya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4A kuadrat BC per 2B B C. Karena B-nya dibagi B1 lalu 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka hasil akhirnya adalah 2A kuadrat per B. Karena BC dibagi BC sama dengan 1. Demikianlah sekilas tentang materi aljabar. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan materi-materi matematika berikutnya. Thank you for watching. See you in next material.